Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya Citra. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang rasio nilai pasar, yang dimana rasio ini sering digunakan oleh investor untuk menilai seberapa layak saham suatu perusahaan untuk dibeli. Nah, jadi apa sih rasio nilai pasar itu? Nah, rasio nilai pasar ini adalah ukuran yang membandingkan harga saham di pasar dengan kondisi keuangan perusahaan, seperti laba dan juga nilai buku. Nah, ini digunakan untuk melihat apakah harga saham itu wajar, terlalu mahal, atau terlalu murah. Nah, bisa juga kamu bisa bayangkan ya, ketika kamu membeli sebuah mobil bekas, kamu ini pasti akan membandingkan harganya dengan kondisi mesinnya kan. Nah, kemudian kita juga bisa membandingkan tampilan dan juga performanya. Nah, begitu juga dengan investor ya. Saat menilai saham, mereka juga pakai rasio ini untuk membandingkan harga saham dengan isi keuangan perusahaannya. Nah, jadi apa sih tujuan dari rasio nilai pasar ini? Ya, tujuan dari rasio nilai pasar yang pertama bagi investor, ya. Bagi investor itu pertama bisa membantu dalam mengambil sebuah keputusan investasi, ya. Apakah akan membeli, menahan, atau menjual saham? Kemudian yang kedua, bagi investor bisa mengurangi resiko kerugian dalam memahami apakah harga saham ini wajar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah. Dan untuk bagi investor juga bisa memberikan gambaran potensi dividen dan juga capital gain di masa depan yang akan datang. Kemudian untuk tujuan bagi bankir, yang dimana tujuan bagi bankir ini digunakan untuk menentukan harga saham awal atau IPO ketika perusahaan pertama kali menjual saham ke publik. Dan yang kedua itu membantu dalam valuasi perusahaan saat akan dibiayai atau direstrukturisasi. Kemudian untuk bagi perusahaan ya, di mana bagi perusahaan ini tujuannya bisa mengetahui nilai perusahaan di mata investor, sehingga bisa membuat sebuah strategi bisnis dan juga keuangan yang jauh lebih tepat, dan bisa digunakan dalam negosiasi merger atau akuisisi untuk menilai berapa nilai yang layak ditawarkan atau diterima. Dan untuk yang terakhir bagi perusahaan adalah menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dividen kepada pemegang sahamnya. Dan yang terakhir, tujuan untuk fungsi umum lainnya, ya, salah satunya menjadi indikator kinerja pasar modal, ya, karena menunjukkan persepsi investor terhadap prospek perusahaan. Dan yang terakhir, untuk fungsi umum lainnya adalah membantu perusahaan melihat harga optimal saham sehingga bisa tahu kapan saat terbaik untuk menerbitkan saham baru atau melakukan buyback. Nah, baik, untuk slide selanjutnya di sini kita bahas mengenai ciri-ciri dari khas rasio nilai pasar, ya. Yang pertama ini ada berbasis pada harga pasar. Nah, rasio ini menggunakan harga saham atau nilai pasar ekuitas sebagai komponen utamanya, ya. Salah satu contohnya seperti price to earning atau market to book. Kemudian untuk yang kedua itu mencerminkan penilaian investor, di mana rasio ini menunjukkan bagaimana investor menilai prospek dan juga risiko perusahaan, bukan hanya pada kondisi keuangannya saat ini. Kemudian untuk yang ketiga, ciri khasnya itu adalah bersifat forward atau looking, ya, yang dimana berorientasi pada masa depan, ya. Yang harga saham yang dimana harga sahamnya ini mencerminkan ekspektasi pada masa depan. Jadi rasio pasar juga menyeratkan proyeksi pertumbuhan dan juga kepercayaan pada pasar. Kemudian untuk yang keempat, itu tidak hanya dari laporan keuangan. Yang dimaksud dari tidak hanya dari laporan keuangan, ini dibandingkan rasio lainnya, ya, misalnya seperti likuiditas atau profitabilitas. Rasio ini tuh tidak murni berasal dari laporan keuangannya saja, tapi juga dari data pasar, ya, seperti harga saham atau kapitalisasi pasar gitu. Kemudian untuk yang kelima itu bersifat komparatif atau relatif, ya, di mana rasio ini lebih bermakna saat dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama atau
atau terhadap rata-rata pasar ya. Nah, untuk catatan penting rasio ini ya, rasio nilai pasar ini tidak cukup untuk analisis keuangan lengkap secara tunggal, tapi sangat berguna juga jika dikombinasikan dengan rasio lain, misalnya seperti ROE ya untuk melihat efisiensi modal. Kemudian untuk debt to equity untuk melihat struktur pendanaan. Sedangkan untuk current ratio itu bisa dilihat atau bisa untuk melihat likuiditas. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu agar lebih jelas lagi. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk earning per share. Di mana earning per share ini adalah rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih perusahaan untuk setiap lembar saham yang biasa dimiliki oleh investor, ya. Nah, EPS ini penting karena menjadi salah satu indikator utama seberapa menguntungkan suatu perusahaan bagi pemegang saham. Jadi, semakin besar EPS, semakin besar potensi keuntungan yang bisa diperoleh oleh investor. Nah, mengapa sih EPS itu penting? Ya, yang pertama itu bisa menunjukkan potensi keuntungan per lembar saham. Yang kedua, bisa digunakan investor untuk memperkirakan dividen dan juga capital gain-nya. Dan yang terakhir bisa menjadi dasar untuk menghitung rasio lain, ya seperti PER atau Price Earning Ratio. Nah, di sini ada contoh kasus pada EPS ya, di mana laba bersih pada PT Maju Jaya tahun ini adalah sebesar di 20 miliar dengan jumlah saham biasa yang beredar adalah di 10 juta lembar. Maka untuk EPS-nya di 20 miliar dibagi dengan 10 juta yang dimana hasilnya itu adalah 2000. Yang artinya setiap lembar saham pada PT Maju Jaya ini menghasilkan laba sebesar 2000 ya. Jika kita ini memiliki 1.000 atau 1000 lembar saham perusahaan ini, berarti kita ini bisa berhak atas 2 juta dari laba bersih perusahaannya. Baik, selanjutnya yang kedua itu ada Price Earning Ratio, di mana PER ini adalah rasio yang menunjukkan berapa besar investor yang bersedia untuk membayar di setiap 1 rupiah pada laba perusahaannya. Nah, rasio ini menggambarkan ekspektasi investor terhadap pertumbuhan perusahaan di masa depan. Jadi, semakin tinggi PER, berarti investor ini yakin perusahaan akan tumbuh pesat. Nah, sebaliknya, pada PER rendah bisa berarti perusahaan itu dipandang kurang potensial. Nah, kenapa sih PR ini penting? PR ini penting karena memberikan gambaran nilai wajar pada saham, apakah mahal ataupun murah, ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk investor untuk menilai prospek pertumbuhan pada laba perusahaan. Dan yang terakhir, pentingnya untuk PR itu bisa membandingkan perusahaan sejenis dalam satu industri, ya. Nah, di sini ada contoh kasus pada PR ya. Bisa kita lihat dari harga saham pada PT Sukses Makmur sebesar 10.000 dengan EPS atau laba per sahamnya sebesar di 1.000 atau di 1.000. Ya, bisa kita lihat di sini untuk perhitungannya. Yang dimana PER-nya itu mendapatkan hasil dari 10.000 dibagi dengan 1.000, yang dimana hasilnya itu adalah di 10 ya, yang artinya investor membayar 10.000 untuk mendapatkan 1.000 laba per sahamnya. Atau dengan kata lain, butuh 10 tahun laba seperti ini untuk menutup harga saham jika tidak ada pertumbuhan. Ya, itu adalah MBF. MBF ini singkatan dari Market to Book Value Ratio. Nah, Market to Book Value ini adalah rasio yang membandingkan harga pasar saham perusahaan dengan nilai buku per sahamnya, di mana rasio ini menunjukkan seberapa besar nilai perusahaan menurut investor dibandingkan nilai yang sebenarnya. Ya, jadi semakin tinggi rasio ini, berarti investor ini menilai perusahaan memiliki prospek dan juga nilai yang tinggi. Nah, kenapa sih MBF itu penting? Nah,
karena menunjukkan seberapa besar kepercayaan investor terhadap perusahaan. Jika MBF itu lebih besar, investor ini bisa menilai perusahaan lebih tinggi dari nilai akuntansinya. Ya, nah sebaliknya jika MBF-nya lebih rendah, itu bisa menilai perusahaan kurang potensial atau pesimis. Nah, di sini kita bisa lihat ada contoh kasus pada MBF di mana harga pasar pada PT Sejahtera itu sebesar di 5.000 dengan nilai buku per sahamnya di 2.500. Nah, jika kita bisa perhitungkan ya, MBF-nya dengan MBF sebesar di 5.000 dibagi dengan 2.500 dengan hasil 2. Yang artinya investor bisa bersedia membayar 2 kali lipat dari nilai buku perusahaan. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa investor itu optimis terhadap prospek pada perusahaan. Oke, selanjutnya yang keempat ya, yang keempat ini adalah dividend yield atau DY ya, yang dimana rasio pendapatan dividend yield ini menunjukkan presentasi hasil dividen dari harga saham saat ini. Nah, ini membantu investor untuk bisa menilai seberapa besar pengembalian tunai yang mereka dapatkan dari investasi saham. Nah, bisa kita lihat dari contoh kasus dari si DY ini ya, di mana PT Sejahtera ini membagikan dividen sebesar 600 per saham tahun ini. Nah, harga pasar sahamnya itu sekarang adalah di 12.000 per lembar dengan hitungan dividen yield-nya dengan 600 dibagi dengan 12.000 ya, dengan hasil di 0,505% atau kita sebut dengan presentasinya di 5% ya. Jadi artinya jika kamu membeli saham pada PT Sejahtera sekarang, kamu akan mendapatkan pengembalian dividen sebesar 5% dari modal yang kamu keluarkan di tiap tahunnya. Nah, tanpa menghitung perubahan harga saham atau capital gain-nya. Nah, investor juga bisa mengincar penghasilan tetap biasanya yang memiliki saham dengan DY tinggi. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima itu ada DPR atau dividend payout ratio. Ya, jadi DPR ini menunjukkan seberapa besar bagian laba bersih pada perusahaan yang dibagikannya sebagai dividen. Nah, sisanya biasanya digunakan untuk investasi kembali agar perusahaan itu bisa bertumbuh, ya. Nah, di sini kita bisa lihat pada contoh kasus di DPR, di mana PT Sejahtera ini memiliki EPS atau laba per sahamnya sebesar di 1.500. Nah, tahun ini perusahaan membagikan dividen sebesar 600 per saham. Jadi untuk perhitungannya, kita bisa hitung dengan DPR-nya dengan 600 dibagi dengan 1.500, di mana hasilnya itu di 0,4 atau dengan presentasi di 40%, yang artinya perusahaan membagikan 40% dari laba bersihnya sebagai dividen. Sedangkan 60%-nya sisanya diinvestasikan kembali untuk mengembangkan bisnis ya. Nah, untuk perusahaan dengan DPR itu rendah biasanya sedang fokus untuk ekspansi. Nah, sementara yang DPR-nya tinggi cenderung stabil dan memberikan penghasilan rutin kepada investor. Nah, untuk slide selanjutnya, mari kita bahas tentang keterkaitan rasio nilai pasar dengan rasio keuangan lainnya. Jadi, rasio nilai pasar ini sangat terkait dengan rasio keuangan lain karena nilai pasar sering mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada beberapa keterkaitan penting, salah satunya seperti satu, rasio profitabilitas, misalnya seperti ROE dan juga ROA, di mana ROE ini mengukur laba terhadap modal sendiri. Jadi jika ROE-nya tinggi, biasanya laba perusahaan itu meningkat dan ini meningkatkan nilai laba per saham. Sehingga PE rasionya bisa lebih tinggi karena pasar menilai perusahaan ini jauh lebih baik. Kemudian untuk yang B, yaitu rasio likuiditas, misalnya seperti current ratio atau quick ratio, di mana rasio likuiditas ini menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, untuk likuiditas yang baik memberikan sinyal positif ya kepada pasar sehingga harga sahamnya itu bisa stabil dan juga naik karena mempengaruhi rasio nilai pasar. Dan untuk yang C yaitu adalah rasio leverage, misalnya seperti debt to equity ratio. Nah, untuk rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang, ya, di mana leverage yang tinggi itu bisa meningkatkan resiko dan juga mempengaruhi persepsi pasar, sehingga harga saham dan juga rasio nilai pasar bisa turun jika resikonya dianggap terlalu tinggi. Sedangkan untuk yang D,
yaitu di rasio aktivitas, atau misalnya kita bisa lihat dari total asset turnover ya, yang dimana mengukur seberapa efisiensi perusahaan menggunakan asetnya ya, yang dimana efisiensi ini biasanya akan tercermin dalam laba dan juga arus kas, yang pada akhirnya itu bisa mempengaruhi nilai pada pasar saham. Nah, jadi untuk kesimpulan keterkaitan ini adalah rasio nilai pasar itu seringkali mencerminkan hasil dari kinerja keuangan perusahaan yang diukur oleh rasio keuangan lain ya. Nah, untuk kinerja operasionalnya dan keuangan yang baik, profitabilitas tinggi, likuiditas baik, leverage terkendali, efisiensi aset tinggi ya, ini akan meningkatkan persepsi positif pada perusahaan, sehingga nilai pasar sahamnya ini dan juga rasio nilai pasar itu bisa meningkat. Nah, jadi bagaimana sih untuk tren dan inovasi dalam rasio nilai pasar di era digital ya? Nah, dari tren dan inovasi rasio nilai pasar di era digital itu bisa dengan pertama, data real time dan teknologi big data ya, di mana pada saat zaman dulu itu rasio nilai pasar itu bisa dihitung berdasarkan laporan keuangan triwulanan atau tahunan. Kemudian untuk saat ini ya, pada zaman saat ini yaitu dengan akses data real time atau dengan harga saham live, analisis sentimen media sosial, dan data alternatif lainnya. Ya, jadi investor dan analisis ini bisa memperkirakan nilai pasar lebih cepat dan juga dinamis. Nah, salah satu contohnya seperti algoritma trading menggunakan data Google Trend atau Twitter untuk memprediksi pergerakan harga saham, yang bisa mempengaruhi rasio nilai PE dan juga MB secara langsung. Kemudian untuk yang kedua yaitu menggunakan AI atau machine learning ya. AI ini digunakan untuk memprediksi perubahan nilai pasar dengan menganalisis pola historis dan data non keuangan seperti cuaca, opini publik, kemudian juga geopolitik ya. Yang dimana inovasinya ini pada AI dapat memperkirakan harga wajar saham berdasarkan data fundamental dan data alternatif, yang bisa menghasilkan estimasi rasio PE dan masa depan forward PE yang lebih akurat. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu adalah valuasi perusahaan digital atau startup. Nah, banyak perusahaan digital seperti startup teknologi yang belum mencetak laba tapi memiliki valuasi pasar yang sangat tinggi. Nah, dalam kasus ini PE-nya ini tidak relevan karena laba negatif. Untuk investor ini bisa menggunakan rasio lain seperti price to sales ya, atau bahkan daily active user ya, atau juga dengan market cap ya, di mana tren ini bisa mendapatkan inovasi metrik nilai pasar berdasarkan data pengguna, engagement atau langganan aktif, bukan hanya pada laba ya. Kemudian untuk yang keempat adalah integrasi ESG ke penilaian pasar, di mana perusahaan dengan skor ESG seperti kepanjangannya dengan ESG, environmental, sosial atau governance ya, tinggi sering mendapatkan penilaian pasar lebih baik karena dianggap lebih tahan resiko, yang dimana mendapatkan sebuah inovasi dari beberapa analisis ini mengembangkan rasio seperti price atau ESG score atau mengintegritaskan ESG ke dalam model valuasi saham. Nah, untuk yang kelima adalah platform digital analisis keuangan, yang dimana tersedia platform seperti TradingView, kemudian Bloomberg Terminal, bahkan aplikasi investasi retail lainnya, salah satunya seperti Ajaib, Stockbit, dan juga lain-lainnya. Nah, yang bisa menyajikan rasio pasar secara visual, interaktif, dan juga prediktif. Nah, ini bisa mendapatkan inovasi pada investor retail bisa melakukan analisis rasionya tanpa harus menghitung secara manual. Nah, jadi kesimpulannya di era digitalnya ini, rasio nilai pasar ini tidak lagi statis karena mereka itu berkembang dengan tren teknologi dari data real time, AI, ESG, dan juga valuasi berbasis non-keuangan. Baik, sekian dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dan salah informasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.